corona varian Delta yang lebih berbahaya daripada COVID-19 dipastikan kini sudah ada di Aceh. Virus corona varian Delta ini bahkan telah menginfeksi sedikitnya 17 orang warga Aceh sejak bulan Mei lalu. Faktor ini pula yang diperkirakan memicu tingginya angka kematian di Aceh belakangan ini di kalangan pasien COVID-19. Informasi penting ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif di Banda Aceh. Dan detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Subur Dani yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Subur. Halo Dea, selamat sore. Iya, rekan Subur bisa Anda informasikan kapan sampel ini diambil dan diketahui bahwa pasien ini mengidap virus corona varian Delta. Ya, terima kasih Dea. Bisa kami informasikan bahwasanya tim Satgas dibantu oleh Balitbangkes yang ada di Aceh mengambil sampel secara random ataupun secara acak sebanyak 27 sampel sejak Mei hingga Juni lalu. Dan 27 sampel itu dibawa ke laboratorium WGS yang ada di pemerintah pusat ataupun di Kementerian Kesehatan, dan nyatanya 17 dari 27 sampel yang dibawa ternyata positif terpapar virus corona varian Delta. Iya, berdasarkan informasi yang Anda himpun berasal dari mana saja mereka yang diketahui terkonfirmasi varian Delta ini, Subur? Ya, Dea, bisa kami sampaikan bahwa yang terkonfirmasi ini dari beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh. Yang pertama ada dari Banda Aceh, kemudian dari Aceh Besar, kemudian dari Biren, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gaya Luwes, hingga Aceh Tenggara. Dan informasi terbaru yang kita dapatkan, dari 17 orang yang terpapar virus varian Delta tersebut, usia termuda yaitu 22 tahun dan usia tertua adalah 80 tahun. Ya. Oke, masih terkait virus corona ya ini. Lalu hingga saat ini bagaimana peta sebaran COVID-19 di Aceh sendiri? Berapa sudah total masyarakat yang terkonfirmasi? Ya, Dea, bisa kami informasikan tren kasus di Aceh memang terus meningkat ya. Sejak periode Agustus terhitung ada 6.000 kasus hasil tracing dan tracking yang bertambah terpapar virus corona. Dan hingga 28 Agustus kemarin, jumlah ataupun kasus akumulatif virus corona, maksud kami, di Aceh sudah tercatat sebanyak 32.084 orang. Kemudian para pasien yang penyintas atau yang sembuh sebanyak 23.992 orang, sedangkan yang meninggal dunia tercatat 1.408 orang. Dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Serambi News, Subur Dani melaporkan dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dari data tersebut atau berita tersebut dapat kita simpulkan bahwa penularan COVID-19 di Indonesia masih sangat rawan dan sangat banyak. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus melakukan cara-cara bagaimana kita agar terhindar dari penyakit dan penularan penyakit COVID-19 ini. Secara garis besar, tata cara pencegahan ini menurut versi saya ada dua, yaitu pencegahan secara zahir dan pencegahan secara batin. Pencegahan secara zahir dapat kita lakukan dengan cara diantaranya yaitu menerapkan protokol kesehatan 5M dan juga melakukan vaksinasi. Untuk cara zahir kita cara batin kita agar kita terhindar dari COVID-19, yakni dengan kita memperbanyak beribadah kepada Allah. Contohnya, kita harus menjaga sholat 5 waktu, dan dalam satu hari jangan lupa membaca Al-Quran, sholawat, dan lain-lain. Untuk cara zahir yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dan juga melaksanakan vaksinasi. Berikut adalah tata cara
penerapan protokol kesehatan 5M yang baik dan benar. Marilah kita simak bersama-sama. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sudah kita simak bersama-sama video tentang tata cara melakukan protokol kesehatan 5M dengan baik dan benar. Kemudian kita akan membahas cara pencegahan penyakit COVID-19 ini dengan cara batin, yaitu dengan cara kita selaku umat Islam harus meningkatkan dan selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Salah satu contohnya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran banyak sekali manfaatnya, bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit saja, yakni diantaranya juga yaitu untuk menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau perbuatan tercela.
Yang kedua yakni dengan cara memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Untuk apa kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah? Yakni untuk berharap agar kita mendapat syafaat dari beliau. Ketika kita sudah mendapat syafaat dari beliau, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita, karena beliau adalah Rasul atau Nabi kesayangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pun bersolawat kepada beliau. Jadi kesimpulannya yakni jika kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yakni dengan cara satu, melakukan penerapan protokol kesehatan 5M dan juga melakukan vaksinasi. Yang kedua yakni dengan cara batin, yakni dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran dan juga memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua selamat mudah-mudahan kita semua selamat dan dihindarkan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.